Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soli dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Baik anak soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran matematika pada tema 4 kewajiban dan hakku, dengan judul materi kita hari ini yaitu menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Nah, dalam menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui ini, kita melakukan dua langkah. Langkah pertama yaitu pilihlah sebuah bilangan yang merupakan pembagi dari bilangan yang diketahui. Jadi, bilangan pertama yaitu bilangan yang merupakan pembagi dari bilangan yang diketahui. Kemudian langkah kedua yaitu lakukan pembagian bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama untuk memperoleh bilangan kedua. Nah, rumusnya ini dapat ditulis A dikali B sama dengan C. Kita masuk di contoh soal. A dikali B sama dengan 150. Pertanyaan, tentukan nilai A dan B yang mungkin. Jadi kemungkinan dari nilai A dan B. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama kita menentukan dulu sebuah bilangan A yang dapat membagi habis 150. Jadi bilangan A ini atau bilangan pertama akan membagi habis 150. Di sini ustazah misalkan yaitu nilai A-nya sama dengan 2. Jadi ustazah misalkan nilai A-nya itu 2. Nah, setelah kita memisalkan nilai A, sekarang kita menentukan nilai B-nya atau langkah keduanya. Maka di sini ustazah ingatkan kembali bahwa perkalian itu merupakan kebalikan dari pembagian. Nilai atau bilangan B dapat ditentukan dengan cara pembagian sebagai berikut, yaitu kita tulis kembali soalnya. A dikali B sama dengan 150. Karena di sini nilai A-nya sudah kita tentukan terlebih dahulu yaitu 2, maka angka A ini kita langsung ganti dengan nilai yang telah kita misalkan. Maka 2 dikali B sama dengan 150. Maka nilai B yaitu 150 dibagi 2 sama dengan 75. Jadi nilai A dan B dapat kita ganti dengan A sama dengan 2 dan B sama dengan 75. Nah, sekarang bagaimana jika soalnya itu soal cerita? Kita langsung saja masuk di contoh soal. Contoh soal pertama yaitu Ayalani ingin membagi sejumlah bibit tanaman buah kepada beberapa tetangganya. Ayalani telah menyiapkan 300 bibit tanaman. Pertanyaan pertama yaitu berapa banyak tetangga yang dapat menerima bibit? Kemudian, pertanyaan kedua, berapa banyak bibit yang akan diperoleh setiap tetangga? Maka penyelesaiannya yaitu di sini kita misalkan dulu banyak tetangga yang menerima bibit, kita misalkan huruf X. Kemudian banyak bibit untuk setiap tetangga kita misalkan huruf Y. Nah, untuk total, jadi untuk total bibit atau jumlah total bibit itu kita misalkan Z. Karena kita sudah mengetahui jumlah total bibitnya atau nilai Z-nya ini yaitu 300, maka kita langsung tulis saja 300. Maka nanti bentuk matematikanya yaitu X dikali Y sama dengan
300. Nah, sekarang kita akan mencari kemungkinan-kemungkinan dari nilai X dan Y. Kemungkinan pertama, untuk mencari nilai kemungkinan pertama, maka kita mengikuti langkah-langkah seperti pada contoh sebelumnya, yaitu kita menentukan sebuah bilangan X. Karena ini kita menggunakan huruf X, pemisahan huruf X, maka kita ganti A-nya menjadi X. X yang dapat membagi habis 300. Nah, di sini Ustazah memisahkan untuk nilai X-nya yaitu 3. Langkah kedua yaitu karena perkalian merupakan kebalikan dari pembagian, maka bilangan Y dapat kita tentukan dengan cara X dikali Y sama dengan 300. Maka 3 dikali Y sama dengan 300. Untuk nilai Y-nya itu 300 dibagi X 3 sama dengan 100. Jadi nilai X 3 dan nilai Y yaitu 100. Sekarang kemungkinan kedua. Untuk mencari kemungkinan kedua sama dengan langkah-langkah seperti pada kemungkinan pertama, kita menentukan sebuah bilangan X. Nah, di sini Ustazah misalkan untuk nilai X-nya itu atau bilangan X-nya Ustazah misalkan 5. Karena tadi sudah 3, sekarang 5. Langkah kedua seperti pada sebelumnya yaitu kita mencari nilai Y, maka X dikali Y sama dengan 300. Karena X-nya sudah kita misalkan, maka langsung kita ganti nilai X-nya ini 5 dikali Y sama dengan 300. Maka Y sama dengan 300 dibagi 5. Hasil akhirnya Y sama dengan 60. Jadi nilai X dan Y dapat kita ganti yaitu X5 dan Y sama dengan 60. Sekarang untuk kemungkinan ketiga. Seperti pada langkah-langkah sebelumnya, yaitu kita menentukan sebuah bilangan pertama atau nilai X-nya, bilangan X-nya yang dapat dibagi habis 300, maka di sini Ustazah misalkan untuk bilangan X yaitu 100. Jadi kita langsung menggantikan huruf X-nya menjadi 100, maka 100 dikali Y sama dengan 300. Y sama dengan 300 dibagi 100. 300 ini dibagi 100, hasilnya sama dengan 3. Maka nilai Y sama dengan 3. Jadi dapat kita tulis bahwa nilai X sama dengan 100 dan nilai Y itu 3. Sekarang soal kedua. Ayah Furqon memiliki 450 bibit ikan lele. Ia ingin membagikan sejumlah bibit ikan lele tersebut kepada para tetangga. Pertanyaan pertama yaitu berapa banyak tetangga yang akan menerima bibit ikan lele, dan pertanyaan kedua yaitu berapa banyak bibit ikan lele yang akan diperoleh setiap tetangga. Contoh ini hampir sama, bahkan sama penyelesaiannya dengan contoh cerita soal pertama. Yang membedakannya hanya jumlah yang atau hasil yang telah diketahui. Baik, kita langsung masuk di penyelesaian, yaitu kita misalkan dulu banyak tetangga yang menerima bibit ini, kita misalkan huruf P. Banyak bibit untuk setiap tetangga kita misalkan Q, dan jumlah total bibit kita misalkan R yaitu 450. Untuk kemungkinan pertama, seperti pada contoh sebelumnya, langkah-langkahnya sama. Kita menentukan sebuah bilangan P. Ustazah di sini misalkan P-nya itu 2, maka untuk nilai Q, untuk nilai Q-nya yaitu karena P-nya sudah diketahui, maka langsung kita ganti saja. 2 dikali Q sama dengan 450, maka Q sama dengan 450 dibagi 2. Q-nya sama dengan 225. Sekarang kita masuk di kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua, langkah-langkahnya seperti pada sebelumnya. Di sini Ustazah memisalkan P-nya yaitu 5. Maka untuk hasil Q sama dengan, karena Ustazah sudah misalkan P-nya 5, maka 5 dikali Q sama dengan 450. Q sama dengan 450 dibagi 5. Hasilnya yaitu 90.
Jadi hasil terakhir untuk Q sama dengan 90. Maka kita ganti nilai P sama dengan 5 dan Q sama dengan 90. Nah, sekarang kita masuk di kemungkinan ketiga. Rangkainya seperti sebelumnya. Di sini Ustazah misalkan P-nya itu 9, maka P dikali Q sama dengan 450. 9 dikali Q sama dengan 450. Q sama dengan 450 dibagi 9. Hasilnya yaitu 50. Jadi, hasil akhirnya P sama dengan 9 dan Q-nya sama dengan 50. Baik, untuk materi kita hari cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya langsung kepada Ustazah. Dan Ustazah juga mengucapkan terima kasih kepada anak Ustazah yang telah menonton video dari awal hingga akhir video. Ustazah juga mengingatkan kepada anak Ustazah agar jangan sampai sholat 5 waktunya ketinggalan. Selalu berbuat baik dimanapun kalian berada dan berbakti kepada kedua orang tua. Baik, Ustazah akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.